Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada tanah wakaf tua, tempat di mana doa terakhir tak pernah selesai dibacakan. Mereka bilang, malam Jumat, sesuatu selalu bangkit dari tanah itu. Inilah kisah nyata dari Kebon Arum, pocong tanah wakaf Kiai Saman. Angin sore desa Kebon Arum selalu membawa aroma tanah basah dan daun pisang kering. Tapi hari itu, Aji merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara jangkrik yang biasanya riuh menjelang maghrib seolah berhenti bersamaan ketika langkahnya menginjak batas tanah lapang di ujung desa. Tanah yang oleh warga disebut tanah wakaf Kiai Saman. Aji menatap hamparan tanah itu. Rerumputan liar tumbuh tinggi, sebagian mengering seperti terbakar. Tak ada papan nama wakaf, hanya sisa batu nisan yang setengah tenggelam di lumpur. Tempatnya kayak nggak pernah disentuh manusia, gumamnya sambil menyalakan kamera kecil di tangannya. Ia, wartawan independen dari Surabaya, terbiasa meliput kisah mistis dan legenda urban. Tapi sore itu, langkahnya terasa berat, seakan tanah di bawah sepatunya menarik pelan-pelan ke bawah. Dari kejauhan, seorang perempuan tua muncul. Ia mengenakan kebaya lusuh, membawa lentera kecil. Wajahnya tirus, mata kirinya tertutup kain putih. "Kamu bukan orang sini ya?" Suaranya pelan, tapi tegas. Aji mengangguk sopan. "Saya Aji, Bu. Mau liputan tentang tanah wakaf Kiai Saman," katanya. "Banyak kejadian aneh di sini." Perempuan itu mendengus lirih. "Kalau cuma mau cari cerita, pulanglah. Tanah ini nggak suka dijadikan bahan tontonan." Ia berjalan melewati Aji, langkahnya lambat tapi pasti. Saat ia melewati batas tanah itu, lentera di tangannya bergetar hebat. Api kecil di dalamnya tiba-tiba padam. Seketika udara berubah dingin, angin berhenti, tidak ada suara apapun selain detak jantung Aji sendiri. "Bu," panggil Aji. Perempuan itu berhenti, menatap ke arah tanah dengan wajah cemas. "Kalau kamu dengar suara orang ngeluh dari bawah tanah nanti malam, jangan jawab apapun." Aji menelan ludah. "Maksudnya?" Tapi Bu Yati, begitu namanya disebut oleh warga nanti malam, sudah berjalan menjauh tanpa menoleh. Malam itu, Aji menginap di rumah kecil milik Pak Jono, warga desa yang jadi penjaga makam. Rumahnya hanya berjarak 50 meter dari tanah wakaf itu. "Sudah sering orang kota datang liputan kayak kamu," kata Pak Jono sambil menyalakan rokok kretek. "Tapi biasanya mereka nggak betah lama-lama. Ada yang mimpi buruk, ada yang ketemu bayangan putih berdiri di tengah sawah." Aji menyalakan laptopnya, memeriksa hasil rekaman sore tadi. Gambarnya kabur, tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti memutar. Di frame ke-39 detik, di pojok kiri layar, di antara pohon pisang, tampak siluet putih berdiri tegak. Tidak bergerak, tidak bergoyang oleh angin. Aji memperbesar gambar. Wujud itu tampak seperti tubuh terikat kain kafan, tapi tanpa kepala. Ia mendadak menutup laptopnya. "Mungkin pantulan cahaya," gumamnya menenangkan diri. Tapi detik berikutnya, dari luar jendela terdengar suara seretan panjang. Sret, sret. Aji diam. Jantungnya berdegup keras. Ia meraih kamera, mengintip lewat kaca jendela. Gelap. Hanya ada pekarangan kosong dan pohon pisang berjejer. Namun di antara gelap itu, sesuatu bergerak, lambat, seperti kain diseret ke tanah. Suara itu makin dekat. Sret, sret. Aroma busuk menyeruak, tajam seperti bangkai ayam basah. Aji menahan napas. Kamera di tangannya mulai bergetar. Ia menekan tombol rekord. Dalam frame hitam itu, cahaya dari jendela menyorot sebentuk kain putih lusuh tergeletak di tanah. Tapi di ujungnya tampak dua kaki terikat. Kain itu menggeliat perlahan, seperti ada tubuh di dalamnya,
yang mencoba bergerak. Lalu dengan sangat pelan, bagian kepala pocong itu terangkat. Aji menatap layar, matanya membelalak. Kain kafan itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah abu-abu dengan lubang hidung penuh tanah. Matanya tertutup, tapi dari celah kain keluar suara lirih. La ilaha illallah. Suara itu serak, lemah, tapi nyata. Aji terpaku. Kamera di tangannya tiba-tiba mati. Baterai penuh, tapi layar gelap total. Lampu rumah Pak Jono ikut padam. Dalam gelap pekat itu, Aji masih mendengar desahan dari luar jendela. Makin jelas, makin berat. Kau injak tanahku. Lalu brak. Kaca jendela retak dari luar. Disusul tangan terbungkus kafan menampar kaca dari luar. Aji terpental ke belakang, jatuh menabrak meja. Ketika ia bangkit dan menyorotkan senter ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas lumpur di kaca berbentuk jejak tangan manusia dengan jari-jari yang panjang tak wajar. Pak Jono berlari masuk dari kamar sebelah, wajahnya pucat. "Kamu buka jendela barusan?" "Enggak," jawab Aji dengan suara gemetar. Pak Jono menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Jangan berdiri di depan jendela menghadap tanah wakaf malam-malam. Kiai Saman gak suka dilihat dari arah situ." Aji menelan ludah. "Kiai Saman? Maksudnya, dia masih di sana?" Pak Jono menatap keluar jendela yang kini retak. "Dia gak pernah pergi, nak. Dia cuma nunggu yang berani datang, kayak kamu." Malam makin dalam. Hujan mulai turun deras. Aji tidak bisa tidur. Di dalam kepalanya, suara doa serak itu terus terulang. Ia menyalakan kamera kembali, berharap bisa memeriksa ulang rekamannya. Tapi, file terakhir tidak bisa dibuka. Yang muncul di layar hanya gambar tanah basah dengan tulisan samar seperti goresan jari. Tanah ini belum halal. Lampu kamar berkedip 2 kali, lalu mati total. Di luar terdengar lagi suara seretan kain kafan. Srit, srit. Kali ini suara itu tepat di depan pintu. Aji mendekat dengan senter di tangan. Tangannya gemetar. Cahaya senter menyorot lantai depan. Terlihat bekas lumpur basah memanjang. Lalu di sela cahaya ada sesuatu berdiri di ambang pintu. Kain kafannya kotor, kepalanya miring ke kiri, dan dari mulut yang tertutup kain itu menetes air tanah. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi udara di sekitar Aji tiba-tiba berubah berat, seperti ada sesuatu menekan dadanya. "Jangan injak tanah orang mati." Suara itu bergema di kepalanya sendiri, padahal bibir pocong itu tak bergerak. Senter Aji mati, gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, suara terakhir yang terdengar adalah suara tali kafan dikencangkan. Malam itu Aji tidak benar-benar tidur. Setelah penampakan di depan pintu, ia duduk sampai pagi, menatap senter yang sudah mati. Angin dingin masih masuk lewat celah jendela yang retak, membawa aroma lumpur basah dan kapur baru samar. Ketika azan subuh terdengar dari kejauhan, suara itu seperti datang dari 2 arah, satu dari masjid desa, satu lagi dari arah tanah wakaf. Suara yang kedua terdengar lebih berat, lambat, dan bergetar, seperti orang yang mengucapkan azan sambil menahan napas. Aji menutup wajah dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat pagi tiba, ia keluar rumah. Hujan semalam membuat tanah becek, dan di depan rumah Pak Jono terlihat jejak kaki besar, seperti diinjak orang berbalut kain basah. Aji mencoba menelusuri jejak itu. Bekasnya menuju ke arah tanah wakaf. Di ujung lapangan, Bu Yati sudah berdiri di sana. Kebaya hitamnya kini tampak lembab, rambutnya sebagian menutupi wajah. Lentera di tangannya padam, tapi ia tetap menggenggamnya. "Aku tahu kamu gak pergi setelah tadi malam," katanya tanpa menoleh. "Tanah itu sudah memperingatkanmu.
Aji mendekat perlahan. "Saya cuma mau tahu, apa sebenarnya yang terjadi sama Kiai Saman?" Bu Yati menatap lurus ke arah tanah wakaf. "Kamu mau dengar, tapi jangan menyesal." Ia duduk di batu nisan yang separuh tenggelam, lalu mulai bicara dengan suara serak. "Dulu, Kiai Saman orang baik. Ia wakafkan tanah ini buat masjid dan kuburan fakir miskin. Tapi warga iri. Mereka bilang ia sembunyikan emas di dalam tanah wakaf. Suatu malam, orang-orang datang ke rumahnya, menyeretnya ke sini. Aku lihat sendiri. Mereka kubur dia, hidup-hidup di tengah lapangan itu." Aji membeku. "Dikubur, hidup-hidup?" Bu Yati mengangguk pelan. Dia cuma sempat bilang satu kalimat sebelum tanah menutup. "Tanah ini saksi keikhlasanku." Sejak malam itu, setiap kali ada yang serakah, tanah ini menelan mereka. Kadang pelan, kadang langsung Aji menelan ludah. "Lalu kenapa sampai sekarang masih terjadi?" Bu Yati menatap tanah yang lembab. "Karena wakafnya belum disahkan, wasiatnya hilang, dan arwahnya belum tenang. Mereka diam lama. Hanya suara angin yang berdesir melewati pepohonan pisang. Tapi dari dasar tanah terdengar bunyi gemeretak pelan, seperti tanah digali dari dalam." Aji berdiri cepat. "Bu, itu suara apa?" Bu Yati tidak menjawab. Matanya memandangi tanah itu dengan ketakutan jelas. "Kamu dengar juga?" "Ya." Tanah bergetar ringan. Dari celah rumput keluar buih air bercampur tanah. Lalu muncul tangan terikat kain kafan. Jari-jarinya bergerak-gerak lemah, seperti mencoba meraih udara. Aji menjerit kecil dan mundur 2 langkah. "Astagfirullah." Bu Yati justru berlutut. "Jangan ganggu dia. Itu bukan untukmu." Tapi tangan itu terus bergerak. Kain kafannya kotor, basah oleh lumpur hitam. Dari bawahnya terdengar desahan lirih. "Belum selesai." Tanah tiba-tiba menggelembung, lalu pecah sedikit, dan dari situ keluar kepala pucat dengan mata tertutup kain. Mulutnya terbuka setengah, seperti orang berdoa. Aji teriak. Ia menyalakan kamera, tapi layar hanya menampilkan statis. "Ini nggak mungkin." Tiba-tiba, angin besar bertiup dari arah selatan. Lentera Bu Yati menyala sendiri dengan api biru. Wajahnya diterangi cahaya samar itu. Ia menatap Aji dan berkata dengan suara gemetar, "Kiai Saman mau bicara sama kamu, nak." Lalu lentera padam. Semuanya gelap seketika. Tapi dari arah tanah muncul cahaya putih samar. Bukan dari lentera, tapi dari tubuh pocong yang kini berdiri setengah keluar dari tanah. Wajahnya kelabu, matanya hitam kosong. Dari lubang hidungnya keluar asap putih tipis. Suara itu muncul lagi, pelan tapi jelas. "Kau rekam aku, kau sebarkan dusta." Aji mundur sambil menahan napas. "Aku cuma mau tahu kebenaran, Kiai." Pocong itu diam. Hanya kain kafannya yang bergoyang pelan oleh angin. Lalu ia menunduk dan tanah di sekitarnya berdenyut pelan seperti dada manusia bernapas. Bu Yati berteriak, "Jangan tatap matanya, nak." Tapi terlambat. Saat Aji menatap mata itu, ia mendengar suara-suara lain di kepalanya. Jeritan, doa, azan yang terpotong. Pandangannya kabur, dan dalam sekejap ia merasa berdiri di dalam lubang sempit. Tanah menekan seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa bernapas. Sementara di luar, Bu Yati melihat tubuh Aji jatuh tersungkur ke tanah. Kamera terlepas. Layar kamera tetap menyala, menyorot tanah kosong, tapi perlahan muncul tulisan samar seperti tergores dari dalam layar. "Tanah ini belum halal." Bu Yati gemetar, lalu memungut kamera itu. Tapi ketika ia mengangkatnya, bayangan putih berdiri di belakang Aji yang tergeletak. Pocong itu menatap lurus ke arah lensa kamera, lalu menggerakkan kepalanya pelan ke kiri dan kanan, seolah melarang sesuatu. Layar kamera langsung mati. Aji terbangun keesokan harinya di dalam rumah Pak Jono.
Pak Jono duduk di kursi rotan, wajahnya tegang. "Kamu pingsan di tanah wakaf semalam. Bu Yati yang nemuin kamu, Aji, masih linglung." Aku lihat dia keluar dari tanah, Pak. Pocong itu." Pak Jono menunduk, menatap lantai. "Kiai Saman memang belum tenang, tapi kamu jangan dekat-dekat lagi ke sana. Ada alasan kenapa warga sini nggak pernah injak tanah itu waktu malam." Aji duduk perlahan. Di tangannya kamera masih ada, tapi lensanya retak. Ketika ia menyalakan ulang, file terakhir ternyata merekam suara, bukan gambar. Hanya suara lirih laki-laki yang berkata pelan-pelan, "Wakaf, jangan dijual." Aji memandangi layar itu lama, tenggorokannya kering. Di luar, ayam berkokok, tapi dari arah tanah wakaf masih terdengar samar suara orang berdoa, seperti dari bawah tanah. "Allahu Akbar." Dan bersamaan dengan itu, lentera Bu Yati di depan rumah tiba-tiba menyala sendiri dengan api biru seperti malam sebelumnya. Angin malam di kebun arum tidak lagi sama. Setiap hembusannya kini membawa bisikan, lirih, serak, dan seolah berasal dari balik tanah basah. Setelah kejadian di sumur tua itu, Aji hampir tidak tidur 3 malam berturut-turut. Setiap kali matanya terpejam, bayangan pocong yang muncul di belakang nenek tua itu selalu datang kembali. Tubuh kaku, kain kafan kotor kecoklatan, dan wajah tanpa mata yang hanya menyisakan rongga hitam berair darah. Pagi itu, Aji mencoba menenangkan diri di warung kopi depan masjid. Tapi orang-orang di sekitarnya mulai berbisik tentang pocong wakaf yang menampakkan diri di kebun belakang masjid. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, ada yang berdiri di bawah pohon nangka. Diam aja, tapi matanya ngikutin orang lewat. "Itu bukan mata, Ji," sahut seorang bapak tua tiba-tiba. "Itu lubang tempat arwahnya keluar." Aji menatap bapak tua itu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Darmo, penjaga makam lama di dekat tanah wakaf. "Kalau kau memang pernah lihat dia, jangan coba-coba menoleh 2 kali, katanya. Yang kedua kalinya, dia udah ada di depan muka. Perkataan itu membuat tenggorokan Aji kering, namun rasa ingin tahunya terlalu besar untuk ditekan. Malam itu, Aji nekat kembali ke tanah wakaf sendirian. Ia membawa senter kecil dan ponsel untuk merekam. Mungkin saja, pikirnya, bisa dijadikan konten dokumenter mistis untuk kanal YouTube-nya yang sepi penonton. Hening, angin seperti berhenti. Daun-daun kering di tanah tidak bergerak sedikit pun. Ketika Aji melangkah di antara pohon pisang, ia mencium bau busuk yang menyengat, seperti bangkai tikus yang basah. Lampu senternya bergetar karena tangannya mulai gemetar. "Assalamualaikum." Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam dingin malam. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang anehnya berbunyi patah-patah, seperti ada sesuatu yang menginjaknya satu persatu. Tiba-tiba, duk, sesuatu jatuh di belakangnya. Aji menoleh cepat. Sebuah kain putih kusut berguling pelan dari gundukan tanah ke arah kakinya. Ia mundur, napasnya tersengal. Kain itu berhenti, lalu perlahan berdiri. Tegak. Dari dalamnya terdengar napas berat, seperti seseorang sedang mencoba berbicara dari dalam dada yang penuh tanah. "Aji." Suaranya jelas, serak, tapi seolah berasal dari dalam tenggorokan yang sudah lama membusuk. Senter di tangan Aji berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar bunyi krek, krek, seperti tulang yang beradu. Aji berlari, menabrak ranting, terjatuh di tanah. Ia menoleh, dan dalam pantulan cahaya bulan, terlihat pocong itu melompat pelan. Gerakannya patah-patah, seperti boneka digerakkan tali. Dari kain kafannya, cairan hitam menetes, mengenai tanah, dan menimbulkan asap tipis.
Aji menjerit dan berlari ke arah jalan utama. Tapi langkahnya terhenti ketika ia sadar di depannya berdiri 3 sosok pocong lain. Tubuhnya membentuk lingkaran menutup jalan. Salah satunya lebih kecil, seperti tubuh anak-anak. Dari arah belakang terdengar suara berat, "Jangan ganggu tanah ini lagi." Pocong besar di tengah perlahan membuka ikatan kain di wajahnya. Di baliknya bukan wajah manusia, melainkan tengkorak yang separuhnya tertutup daging busuk. Tiba-tiba dari arah kanan, cahaya lampu petromak menyorot wajah Aji. Greater than Aji. "Astagfirullah, kau ngapain di situ?" Itu suara Pak Darmo. Sekejap kemudian, semua sosok pocong lenyap. Hanya tersisa bau busuk dan tanah yang basah. Aji jatuh terduduk, wajahnya pucat. "Pak, saya dengar dia manggil nama saya." Pak Darmo menghela napas panjang, lalu memegang bahu Aji. "Dia udah tahu namamu, Ji. Kau udah dibuka matanya. Sekarang, apapun yang terjadi, jangan pernah sendirian di malam hari. Dia bakal datang lagi. Kali ini gak cuma buat nampak." Malam itu Aji pulang ke rumah dengan tubuh menggigil. Tapi sepanjang perjalanan, di setiap kaca jendela yang ia lewati, bayangan dirinya selalu tampak tidak sendiri. Di belakangnya selalu ada sosok lain yang berdiri diam, kain putih, kepala miring ke kanan, menatap lurus ke arahnya. Sejak malam, di tanah wakaf itu, hidup Aji tidak pernah sama lagi. Ia berhenti keluar rumah selepas maghrib, dan setiap kali mendengar suara daun bergesek di luar, dadanya langsung sesak. Namun, yang membuatnya makin tak tenang bukan cuma rasa takut, melainkan perasaan selalu diawasi. Kamar Aji terletak di bagian belakang rumah, menghadap kebun pisang. Di luar jendela, hanya ada tanah kosong dan beberapa nisan tua yang nyaris tertutup semak. Sisa pekuburan lama sebelum desa itu memindahkan makam ke dekat masjid. Dulu, Aji tidak pernah memperdulikannya. Tapi, sejak malam itu, bayangan di luar jendela sering tampak bergerak sendiri meski angin sedang berhenti. Malam pertama setelah pertemuannya dengan pocong-pocong itu, Aji bermimpi terperangkap di tanah basah. Tangannya diikat kain putih, dan dari atas, wajah tanpa mata itu menatapnya, berbisik pelan, "Kau sudah lihat, maka kau harus ikut." Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh dingin seperti habis direndam air. Tapi yang membuatnya membeku bukan mimpi itu, melainkan bunyi ketukan di jendela. Tuk, 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 3 kali. Pelan, teratur. Aji menatap jendela dengan mata melebar. Di balik tirai tipis, bayangan seseorang berdiri diam. Ia menahan napas. Lalu, dengan sangat perlahan, kain tirai itu terdorong dari luar, membentuk siluet tangan yang menekan kaca. "Siapa di sana?" teriak Aji. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu berubah jadi goresan, seperti kuku yang menyeret pelan di permukaan kaca. Kreke, kreke. Aji berlari mengambil senter, menyorot keluar, kosong. Hanya batang pisang bergoyang pelan. Tapi di kaca, bekas goresannya tertinggal. Bentuknya seperti jari 5, panjang dan hitam, seolah berasal dari tangan yang membusuk. Keesokan paginya, ia memutuskan pergi ke rumah Pak Darmo, satu-satunya orang yang percaya pada ceritanya. Wajah Pak Darmo tampak lebih muram dari biasanya. Ia mempersilakan Aji duduk di teras, lalu menatapnya lama. Dia udah mulai ngikutin Ji. Kalau udah sampai rumah, itu tandanya batasnya jebol. "Batas apa, Pak?" "Tanah wakaf itu dulunya bukan tanah biasa. Kiai Saman pernah bilang, ada jasad yang dikubur tanpa izin di sana. Pencuri mayat, katanya. Setelah mati, gak diterima bumi. Tapi, sebelum dikubur, dia bersumpah, siapapun yang ganggu tanah itu, bakal jadi gantinya." Aji menelan ludah. "Gantinya? Maksudnya?" Pak Darmo menghela napas panjang. "Yang ganggu bakal diambil, tubuhnya bakal digantikan dia."
arwahnya nggak bisa keluar lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Aji merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Setiap ia menoleh, hanya ada bayangan pohon. Tapi di telinganya, suara itu terus terdengar. "Kau sudah lihat?" Malam berikutnya, gangguan menjadi lebih parah. Sekitar pukul 2 dini hari, Aji terbangun karena mendengar suara kain diseret di lantai. Ia menyalakan lampu, kosong. Tapi ketika menatap ke cermin lemari, ia melihat pantulan sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok putih dengan kepala miring, wajah rusak tanpa bola mata, kain kafan yang sobek di dada, dan cairan gelap menetes dari mulutnya. Aji berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, bekas jejak lumpur memanjang dari pintu menuju jendela. Saat itu pula, jendela terbuka sedikit meski sebelumnya sudah ia kunci rapat. Dari celahnya, angin dingin masuk, membawa aroma busuk seperti daging basi. Lalu, suara itu terdengar jelas di telinganya. "Ikut aku." Aji menjerit, menutup telinga, berlari ke ruang depan, tapi lampu seluruh rumah padam bersamaan. Gelap total, hanya suara napas berat di dekat lehernya. Ketika ia menyalakan ponsel untuk penerangan, sosok itu sudah berdiri di depan pintu kamar. Pocong yang sama, tubuh kaku, kain kotor, lubang hitam, di wajah meneteskan cairan hitam. Tangannya terangkat pelan, seperti menunjuk ke arah Aji. "Satu lagi." Aji mundur hingga menabrak tembok. Jantungnya berdetak liar. Ia melempar ponsel ke arah sosok itu, lalu lari keluar rumah tanpa alas kaki. Dari belakang terdengar bunyi berat seperti tubuh jatuh, diikuti suara kain yang menyeret. Aji berlari ke arah masjid, menyalakan lampu halaman. Nafasnya memburu. Tapi sebelum sempat masuk, ia melihat sesuatu di atas genteng rumahnya sendiri. Pocong itu berdiri di sana, diam, menunduk menatap Aji. Lalu perlahan, ia mulai menundukkan kepala ke satu sisi. Dan dari kainnya, tangan lain keluar, panjang, kurus, menjulur ke arah Aji yang terpaku ketakutan. Pagi, setelah malam menyeramkan itu, wajah Aji tampak hancur. Mata merah, kulit pucat, dan tangannya terus gemetar. Ia duduk di serambi masjid, menunggu Pak Darmo yang sedang berbincang dengan Kiai Rahman, imam desa yang dikenal paham ilmu ruqyah dan kisah mistik Kebon Arum. "Dia ngikut sampai rumah Kiai," kata Pak Darmo pelan. "Aku lihat sendiri pocong itu berdiri di atapnya." Kiai Rahman terdiam lama, lalu menatap Aji. "Kau ada hubungan darah dengan Kiai Saman?" "Tidak, Kiai. Saya cuma lewat. Waktu itu penasaran dengan tanah wakaf itu. Mau bikin dokumenter. Itu kesalahanmu." Suara Kiai Rahman berat. "Tanah itu bukan untuk ditonton. Kau sudah buka jalan buat dia." Mata Kiai Rahman terlihat sendu tapi tajam. Ia meminta Aji datang ke rumahnya malam nanti untuk dilakukan pembersihan diri dan rumah. Aji mengangguk patuh, separuh takut, separuh lega. Namun sore itu, sebelum maghrib, Aji nekat pulang duluan untuk mengambil sesuatu dari rumah. Kamera yang ia gunakan malam kejadian di tanah wakaf. Dalam pikirannya, kalau ia bisa menunjukkan rekaman itu ke Kiai Rahman, mungkin semuanya lebih jelas. Tapi, begitu ia menyalakan kamera di rumahnya, layar monitor menampilkan rekaman yang tidak pernah ia ambil. Gambar pertama, tanah wakaf Kiai Saman, gelap, hanya bayangan samar dari kain putih yang melompat perlahan. Lalu, wajah Aji sendiri muncul di layar, sedang berjalan di tengah kebun pisang, memegang senter, tapi tidak ada suara. Hanya bisikan pelan yang muncul dari speaker. "Aku di belakangmu." Aji menjatuhkan kamera, nafasnya memburu. Saat itulah dari arah jendela terdengar suara ketukan 3 kali, sama seperti sebelumnya. Tuk, tuk, tuk. Tapi kali ini
Ketukan itu diikuti suara langkah dari dalam rumah. Padahal Aji berdiri sendiri di ruang tamu. Ia menelan ludah, mengambil tas kecil, dan langsung berlari ke rumah Kiai Rahman sebelum matahari benar-benar tenggelam. Rumah Kiai Rahman terletak di tepi kebun jati, hanya diterangi satu lampu minyak. Di ruang tamu sudah menunggu Pak Darmo dan 2 santri muda. Mereka menyiapkan air doa, dupa, dan kitab kuno bersampul hitam. Kita mulai dengan membaca ayat kursi. Jangan hentikan zikir apapun yang terjadi, kata Kiai Rahman tegas. Aji duduk di tengah lingkaran. Cahaya lilin menari di wajah mereka. Ketika doa dimulai, angin di luar rumah tiba-tiba berubah arah. Tirai bergerak sendiri meski semua jendela tertutup. Lalu dari atap terdengar bunyi duk, 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 seperti ada yang melompat-lompat. Salah satu santri mulai panik, tapi Kiai Rahman tetap membaca keras. Greater than, Aji, jangan buka mata, apapun yang kau dengar. Namun bisikan itu kembali datang, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Lebih besar dari, buka mata, lihat aku, kau sudah kutunggu. Tiba-tiba, air doa di mangkuk bergetar, lalu mendidih perlahan. Bau busuk menusuk ruangan. Dupa padam sendiri. Salah satu santri berteriak, "Kiai!" Di pojok ruangan. Semua menoleh. Di sudut, pocong itu berdiri tegak, setengah tubuhnya muncul dari lantai, seolah keluar dari tanah. Kain kafannya sobek di dada, memperlihatkan tulang rusuk hitam yang masih meneteskan cairan gelap. Dari lubang di wajahnya, asap hitam mengalir. Greater than, Astagfirullahalazim. Kiai Rahman membacakan ayat keras-keras, tapi tiba-tiba lilin padam bersamaan. Ruangan gelap total. Aji merasa sesuatu meraba lehernya. Dingin, lembab, kain. Ia menjerit dan membuka mata dan melihat dunia sekitarnya berubah. Ruangan Kiai Rahman lenyap. Ia kini berdiri di tengah tanah wakaf, di malam gelap tanpa bintang. Di sekelilingnya, puluhan pocong berdiri membentuk lingkaran. Semuanya diam, kepala menunduk. Dari tengah tanah itu muncul sosok pocong terbesar. Wajahnya tertutup penuh darah, kainnya robek, dan dari dadanya keluar tangan-tangan kecil yang bergerak sendiri. Kau yang ganti aku, kau yang hidup di tempatku. Aji berteriak histeris, menutup telinga, tapi suara itu menggema di seluruh arah. Dari tanah di bawahnya, tangan-tangan pucat keluar, menarik kakinya perlahan. Tubuh Aji mulai tenggelam sampai lutut. Ia berusaha melepaskan diri, tapi setiap kali ia menarik napas, udara makin berat dan dingin. Lalu, cahaya putih menyilaukan muncul dari belakang. Suara Kiai Rahman terdengar samar. Aji, istighfar, jangan lawan dengan teriak, lawan dengan doa. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Aji tersentak, terbaring di lantai rumah Kiai Rahman. Keringat bercampur darah menetes di dahinya. Nafasnya tersengal. Pak Darmo memegangi bahunya. Kau hampir diambil, Ji. Kiai Rahman menatap lantai dengan mata terkejut. Di tempat Aji duduk tadi, lantainya retak membentuk lubang kecil, dan dari sana keluar bau tanah basah yang sama seperti di tanah wakaf. Lebih besar dari gerbangnya terbuka, bisik Kiai Rahman. Tapi belum tertutup. Sudah 3 hari sejak ritual malam itu, tapi Aji tidak lagi bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, tanah retak di lantai rumah Kiai Rahman selalu muncul dalam mimpi. Dari celah itu, terdengar bisikan memanggil namanya berulang kali. Lembut, seolah meminta belas kasihan. Tapi setiap kali ia menoleh, wajah tanpa mata itu menatapnya dari kegelapan. Pak Darmo mendampingi Aji sementara waktu. Namun pagi itu, Pak Darmo mendadak menghilang. Rumahnya kosong, pintu terbuka, dan di lantainya hanya ada jejak lumpur kecil berbentuk loncatan. Aji
merasa jantungnya turun ke perut. Ia tahu sesuatu telah berubah. Ritual Kiai Rahman tidak menutup gerbang, tapi membuka pintu yang lebih besar. Malam itu, Aji kembali didatangi Kiai Rahman. Wajah sang Kiai tampak letih, matanya cekung. Dia belum tenang, Ji. Kita gagal. Arwah itu bukan sekadar pocong gentayangan. Ia penunggu tanah itu, penjaga sumpah lama yang kau bangunkan. Aji menatapnya tak mengerti. Sumpah apa, Kiai? Kiai Samandulu mengikat arwah seorang lelaki bernama Bahar, pencuri mayat yang menggali makam untuk mencuri kain kafan. Saat tertangkap, dia bersumpah akan membuat siapapun yang mengganggu tempatnya merasakan siksaan yang sama. Lalu kenapa dia memanggil nama saya? Tanya Aji lirih. Karena dia butuh tubuh baru, jawab Kiai Rahman pelan. Dan malam ini, saat bulan penuh, dia akan datang menjemputnya. Langit malam itu benar-benar ganjil. Bulan purnama menggantung besar di atas kebun pisang, tapi cahaya yang jatuh ke tanah tampak keabu-abuan, bukan putih. Aji berdiam di kamarnya, menggenggam tasbih pemberian Kiai Rahman. Ia disuruh membaca ayat-ayat pelindung sambil tidak meninggalkan rumah apapun yang terjadi. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 00.33, listrik padam. Rumah langsung gelap total. Suara dari luar mulai terdengar, bunyi loncatan pelan berpadu dengan gesekan kain basah. Duk, duk, duk. Aji memejamkan mata, tapi suara itu makin dekat, sampai akhirnya terdengar tepat di depan pintu kamar. Pintu bergetar. Tuk, tuk, tuk. Aji. Suara berat itu memanggil, serak dan dalam. Buka pintu. Aji menahan napas, tapi gagang pintu mulai berputar sendiri, perlahan, berderit seperti tulang retak. Ketika pintu terbuka sedikit, udara dingin menyelimuti kamar. Di celahnya, kain putih kotor melambai pelan, meneteskan air hitam di lantai. Aji berlari mundur, menabrak tembok. Lalu, pintu itu terbuka lebar. Pocong itu masuk. Wajahnya kini lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya sobek di bagian pipi, dan dari dalam rongga matanya tampak bayangan wajah Aji sendiri, seolah tercermin di dalam tubuh mayat itu. Lebih besar dari kau yang kupilih, tubuhmu gantiku. Aji berteriak keras, membaca ayat pelindung, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu melompat pelan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi seperti lumpur diinjak. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara Kiai Rahman berteriak membaca ayat suci. Pintu rumah bergetar hebat. Cahaya kuning masuk dari celah jendela. Api obor. Greater than Aji, lawan dia dengan namamu sendiri. Aji menggigil. Siapa kau sebenarnya? Sosok pocong itu berhenti, kepalanya miring ke kiri, lalu dengan suara lirih berlapis menjawab, aku, Bahar, dan kau, darah yang sama. Aji tertegun. Apa maksudmu darah yang sama? Nenekmu, cucu penjaga makam yang dulu kubunuh. Darahnya mengalir di kau. Itu sebabnya gerbang terbuka lewatmu. Darah Aji seakan berhenti mengalir. Semua jelas kini. Hubungan itu nyata, bukan kebetulan. Ia adalah keturunan orang yang dikutuk Bahar, dan ketika ia menginjak tanah wakaf, kutukan itu hidup lagi. Pocong Bahar mulai mendekat lagi. Kainnya kini terurai, dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam berbentuk wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Dinding kamar retak, lantai berguncang. Kiai Rahman menerobos masuk sambil mengangkat kitab dan menabur air doa. Greater than Aji, sujud, jangan tatap matanya. Tapi terlambat. Mata Aji sudah menatap lubang hitam di wajah pocong itu. Sekejap, dunia berputar. Ia tidak lagi di kamarnya. Ia berdiri di tengah tanah wakaf, sama seperti dalam mimpi. Puluhan pocong kini mengelilinginya. Semuanya menunduk. Bahar berdiri di depan, mengangkat tangan
dan dari tanah di bawah Aji keluar kain kafan putih baru, terhampar panjang. "Tempatmu sudah siap, Aji." Aji memejamkan mata, menjerit membaca doa sekuat-kuatnya. Tanah bergetar hebat dan satu persatu pocong mulai berteriak kesakitan. Kain mereka terbakar oleh cahaya yang muncul dari langit. Bahar mencoba mendekat, tapi tubuhnya retak, membusuk, dan akhirnya meledak menjadi asap hitam yang terhisap kembali ke dalam tanah. Ketika semuanya berhenti, Aji jatuh pingsan. Pagi menjelang, Kiai Rahman menemukan Aji terbaring di depan rumahnya, berlumur tanah. Tidak ada luka, tapi di dadanya tertempel secarik kain kafan dengan tulisan Arab yang sudah luntur darah. Kiai Rahman mencoba membuang kain itu, tapi anehnya, kain tersebut menyatu dengan kulit Aji, tidak bisa dilepaskan. Sejak hari itu, Aji pergi meninggalkan kebun arum tanpa pamit. Tidak ada yang tahu kemana. Tapi, warga desa sering melihat sosok pria berpakaian putih lusuh berdiri di dekat tanah wakaf setiap malam Jumat, diam memandangi kebun pisang. Beberapa bilang itu hanya orang gila, tapi mereka yang berani mendekat bersumpah, wajahnya memang seperti Aji. Hanya saja tanpa mata. Aji tak pernah kembali ke tanah wakaf itu, tapi setiap malam Jumat jendela rumahnya selalu diketuk 3 kali. Tak ada yang tahu siapa yang mengetuk, hanya bau tanah basah yang selalu tertinggal.